5 ibu negara paling korup di dunia. Imelda Marcos memiliki gaya hidup yang glamor pada saat rakyat Filipina menderita kemiskinan. Memang di dalam sebuah sistem kekuasaan politik ada pengaruh kuat penguasa yang kemudian itu bisa diperjualbelikan. Apakah ibu negara kita masuk di dalamnya? 3, 2, 1. Consumer News and Business Channel Indonesia atau yang populer disebut dengan CNBC Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2024 yang lalu merilis topik soal 5 ibu negara paling korup di dunia. Ada yang koleksi Hermes. Membaca peta korupsi politik kekuasaan memang tidak bisa hanya berpijak pada LHKPN pejabat atau penguasa yang ada, karena untuk memanipulasi atau mengelabui publik banyak modus operandi yang kemudian dilakukan. Ada yang modus money laundering melalui usaha anak-anaknya atau keluarga atau kerabat atau orang dekat yang memang dipercaya. Tapi ada juga modus korupsi itu karena diendus oleh publik atau penegak hukum. Terkadang modus itu berawal dari flexing gaya hidup para istri atau keluarga pejabat. Tidak sedikit modus ini kemudian menjadi langkah awal penegak hukum melakukan proses penindakan skandal korupsi. Sudah banyak peristiwa ini terjadi di negeri ini. Tapi kali ini kita akan mengulik, mereview kehidupan 5 ibu negara yang paling korup di dunia. Apakah ibu negara kita masuk di dalamnya? Inilah 5 ibu negara terkorup di dunia versi CNBC Indonesia. Pertama, Imelda Marcos, Filipina. Imelda Romualdez Marcos adalah seorang politisi Filipina yang menjabat sebagai ibu negara Filipina dari tahun 1965 hingga 1986, sekaligus istri dari Presiden ke-10 Filipina Ferdinand Marcos. Imelda memegang kekuasaan politik yang sangat signifikan selama kediktatoran suaminya. Imelda Marcos terkenal dengan koleksi barang mewah yang bernilai sangat fantastis, termasuk tas keluaran rumah mode Hermes yang terkenal berharga fantastis. Selain itu, dia juga memiliki koleksi jam tangan, perhiasan, sepatu, mobil mewah, dan lainnya. Imelda Marcos memiliki gaya hidup yang glamor pada saat rakyat Filipina menderita kemiskinan. Yang kedua, Rosmah Mansur, Malaysia. Rosmah Mansur merupakan istri Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia yang kini dipenjara karena kasus korupsi. Ia menyandang status sebagai ibu negara Malaysia mulai 3 April 2009 hingga 10 Mei 2018. Pada 1 September lalu, Rosmah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 970 juta ringgit Malaysia setelah dinyatakan bersalah ikut melakukan korupsi. Ketiga, Sarah Netanyahu, Israel. Sarah Netanyahu merupakan istri Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Pada Juni 2018, Sarah Netanyahu pertama kali didakwa atas kasus penipuan pelanggaran kepercayaan karena menyalahgunakan uang negara untuk membayar makanan senilai 100.000 US dollar dengan alasan tidak ada makanan yang tersedia di rumah dinas Perdana Menteri. Selain itu, Sarah Netanyahu didenda 10.000 shekel atau sekitar 39,7 juta rupiah dan harus mengembalikan uang negara sebesar 45.000 shekel atau sekitar 178,7 juta rupiah. Kemudian Sarah mengembalikan uang itu dalam 9 kali cicilan. 4. Rosa Elena Bonilla de Lobo, Honduras.
Rosa Elena Bonilla de Lobo adalah istri dari seorang mantan Presiden Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Sang suami berhasil menjadi presiden lewat kudeta militer yang pada saat itu berhasil menggulingkan Presiden Manuel Zelaya. Pada September lalu, Rosa dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi. Dia menggelapkan lebih dari 1 juta US dollar dana pemerintah sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2014 ketika suaminya Porfirio Lobo menjadi presiden. 5. Grace Mugabe, Zimbabwe. Bernama lengkap Grace Tombijodwa Mugabe. Dia adalah istri dari mantan presiden Zimbabwe, yakni Robert Mugabe. Grace termasuk satu di antara setidaknya 132 orang yang dituduh melakukan transaksi ilegal di tanah negara. Grace memiliki reputasi sebagai ibu negara yang memiliki gaya hidup mewah saat Zimbabwe sedang berada di bawah garis kemiskinan akibat hiperinflasi krisis ekonomi. Kalau kita cermati, problem 5 ibu negara yang kemudian terjerat dalam kasus korupsi hampir semua karena adanya faktor KKN dan trading and influence. Maka semua itu kemudian diproses setelah kekuasaan suaminya sudah tidak ada lagi. Mungkin ada yang melalui sebuah proses kudeta politik, kudeta militer, atau kudeta yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Tapi ada juga karena masa jabatan itu sudah habis sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pokok masalahnya adalah memang di dalam sebuah sistem kekuasaan politik ada pengaruh kuat penguasa yang kemudian itu bisa diperjualbelikan, yaitu yang disebut dengan trading and influence, dan itulah kemudian KKN tumbuh dan berkembang.